Dinamika menuju Pilpres 2024 kian memanas. Dansa politik serasanya terjadi di mana-mana dan memberikan guncangan kepada sebagian kelompok politik. Guncangan dan sebenarnya gonjang-ganjing tersebut mengarah ke koalisi perubahan. Koalisi yang dipercaya bisa memberikan tiket kepada Pak Anies Baswedan untuk ikut serta dalam kontestasi Pilpres 2024. Saat ini, internal koalisi perubahan sedang menjadi sorotan publik dan netizen di media sosial. Sorotan tersebut bukan karena adanya kejutan baru dan gagasan yang bernas yang disodorkan untuk Indonesia, melainkan karena isu penjegalan. Isu penjegalan memang sepertinya membuat gonjang-ganjing koalisi perubahan. Selama ini, banyak tokoh dan politisi dari koalisi perubahan yang getol menyampaikan kepada publik soal nasib langkah capres koalisi tiga partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat tersebut. Mereka merasa akan ada pihak lain yang sedang berupaya menghambat bahkan menjegal langkah Pak Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Para elit teras tiga partai di koalisi perubahan untuk persatuan sampai bertemu di pulau pribadi Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, lantaran mencium dugaan penjegalan Pak Anies. Namun, kalau kita perhatikan, isu dugaan penjegalan tersebut tidak hanya datang dari para politisi dari koalisi perubahan. Dugaan penjegalan terhadap Pak Anies muncul dan berhembus dari masyarakat, terutama calon pendukung dan analisis para pengamat yang pro terhadap Pak Anies. Kita tidak boleh serta-merta mengiyakan atau menolak keberadaan tersebut. Satu hal yang pasti dan mesti menjadi pegangan bersama sahabat mata merah, bahwasannya soal benar tidaknya isu penjegalan tersebut hanya punggawa koalisi perubahan yang tahu. Kita bukanlah wasit yang bisa memberi keputusan penilaian benar dan tidaknya. Perasaan seperti itu publik tahu. Para punggawa koalisi perubahan, baik dari Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat sudah sejak lama menyampaikan kepada publik bahwa sepertinya ada upaya penjegalan dari eksternal koalisi terhadap calon presiden dari koalisi perubahan. Eksternal yang dimaksud diarahkan kepada rejim kekuasaan saat ini, pemerintahan Jokowi. Adalah Pak Anies sendiri juga yang menyampaikan kekhawatiran adanya upaya penjegalan usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe dalam pemilu demi bangsa dan negara. Isu dan gosip tersebut terus menjadi bahan omongan publik, meskipun beberapa penjabat teras pemerintahan Jokowi selalu menepis dan memberikan bantahan. Salah satunya adalah Profesor Mahfud MD. Beliau selalu dan konsisten mengatakan tidak ada penjegalan terhadap langkah politik Pak Anies. Pak Mahfud malahan mengingatkan koalisi perubahan bahwa yang perlu dijaga baik-baik adalah bukan penjegalan dari eksternal, tapi internal koalisi perubahan sendiri. Tidak ada penjegalan, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal. Mungkin biar pendukungnya muncul, kenapa dijegal, karena ini dan seterusnya. Tidak ada penjegalan, kata Pak Mahfud di lapangan Pancasila ND Kamis 1 Juni 2023. Merespon tanggapan Pak Mahfud, salah satu kader Partai Demokrat menegaskan bahwa isu penjegalan terhadap Pak Anies tidak datang dari ruang hampa. Dikutip dari detik.com, Deputi Papilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani pada wartawan pada Kamis 1 Juni 2023 mengatakan bahwa isu penjegalan, kriminalisasi, dan sebagainya tak muncul dari ruang hampa. Indikasi-indikasinya ada. Berbagai daya dan upaya terus dilakukan untuk menjegal agar Mas Anies tak berlayar, termasuk mengganggu tiga partai politik pengusung yang tergabung di koalisi perubahan untuk persatuan. Terang Kamhar Lakumani. Kalau kita perhatikan secara jeli, isu dan kekhawatiran adanya upaya penjegalan dari eksternal koalisi perubahan mulai marak dalam ruang publik berbarengan dengan hasil rilis beberapa lembaga survei yang selalu menempatkan elektabilitas Pak Anies Baswedan konsisten di urutan ketiga atau terakhir. Bak Gayung bersambut, rendahnya elektabilitas Pak Anies memunculkan suara ketidakpercayaan pada beberapa lembaga survei dan sindiran dari pendukung loyal Pak Anies. Kalau elektabilitas Pak Anies selalu rendah, mengapa ada upaya penjegalan? Gonjang-ganjing tersebut ternyata berasal dari internal koalisi perubahan. Kita tahu beberapa hari ini hubungan Nasdem dan Demokrat terus memanas. Para politisi dan Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY, meminta agar cawapres Pak Anies segera diumumkan agar konsolidasi lebih baik. Bahkan Demokrat memberikan deadline sampai akhir bulan Juni. Kalau tidak segera diumumkan, akan dievaluasi total terkait dukungan mereka terhadap pencapresan Pak Anies. Itu artinya peluang Partai Demokrat menarik diri dari koalisi perubahan terbuka lebar. Lebih menarik lagi, saat ini Mas AHY
sendiri juga masuk dalam radar PDI Perjuangan sebagai cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo. Tampaknya Partai Demokrat yang menyodorkan Mas AHY sebagai cawapres mulai kehilangan kesabaran lantaran ketua umum mereka belum direspon secara serius oleh PKS dan Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, merespon cukup keras terhadap tekanan Partai Demokrat yang meminta cawapres Pak Anies segera diumumkan. Menurut beliau, Partai Demokrat sebenarnya kurang mensupport dan kurang mensosialisasikan pencapresan Pak Anies. Karena itu, Nasdem menyarankan Partai Demokrat untuk tidak memberikan tekanan seperti itu. Memang sih, kalau kita perhatikan, meskipun secara formal Partai Demokrat sudah mendukung Pak Anies, tetapi mesin politik mereka masih menunggu kapan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dipinang dan diumumkan menjadi cawapres Pak Anies. Kira-kira Partai Demokrat memberikan wanti-wanti kalau mau mesin partai bergerak total, maka umumkan AHY menjadi calon wakil pendamping Pak Anies. Demokrat sebenarnya sangat ngotot cawapres Pak Anies harus Mas AHY. Padahal Koalisi Perubahan paham Mas AHY belum memiliki daya tarik suara buat dongkrak elektabilitas. Itu menjadi rahasia umum di internal Koalisi Perubahan. Untuk para pendukung Pak Anies, sebelum Pak Anies didaftarkan secara resmi ke KPU sebagai calon presiden, maka kemungkinan untuk gigit jari dalam arti Pak Anies gagal mendapatkan tiket dari Koalisi Perubahan kan tetap ada. Saya dan barang tentu sahabat mata merah yang lain sangat berharap Pak Anies tetap mendapatkan tiket untuk pencapresan dalam Pilpres 2024. Hal tersebut demi proses demokrasi kita tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kita akan berjumpa kembali pada edisi berikutnya.